Halo, selamat pagi. Kini saatnya saya Ilham Ardiansyah mengantarkan sejumlah berita dari Makassar. Berikut 3 informasi utama di antaranya. Bocah 8 tahun jadi korban perundungan 5 pemuda di sebuah masjid di kota Makassar. Menteri Perdagangan geram temukan sejumlah minyak goreng ditimbun di gudang penyimpanan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Puluhan tahun tak pernah diperbaiki, warga tanam pohon pisang di jalan desa di Kabupaten Tanah Toraja. Unit Reskrim Polsek Taman Larea mengejar tersangka pencurian motor yang melarikan diri ke dalam gang perumahan di Jalan Mangadel, Kota Makassar. Polisi sampai melepas tembakan peringatan berulang kali untuk menghentikan langkah tersangka. Akhirnya tersangka ditangkap setelah menabrak motor polisi. Kejadian ini membuat warga sekitar heboh. Tersangka merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Pria 41 tahun ini sudah masuk target operasi polisi dengan berbagai kasus kejahatan. Jadi kami telah mengamankan satu orang pelaku curanmor yang kami temukan di rumahnya, kediamannya, dan sempat melarikan diri pada saat penggerebekan itu. Terus sempat kabur itu prosesnya gimana tadi Bang sampai bisa diringkus tadi Bang? Jadi bermula pada saat kita menunjukkan barang bukti, dia sempat lari. Tersangka kini digelandang ke Mapolsek Taman Larea. Polisi menyita 1 unit motor hasil kejahatannya. Tersangka terancam pasal 363 dengan hukuman 7 tahun penjara. Di tempat berbeda, unit Jatan Ras Polrestabes Makassar membekuk seorang pria yang diduga mencuri sepeda motor di kediaman terduga di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Keluarga sempat berusaha menyembunyikan pelaku dengan menyebut pemuda 23 tahun itu berada di luar kota. Namun setelah menggeledah rumah, polisi menemukan pelaku bersembunyi di salah satu kamar. Akhirnya, Safarudin digelandang ke Mapolrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Kasubnit 3 Jatan Ras Polrestabes Makassar mengatakan pelaku mencuri sepeda motor rekannya yang kemudian dijual ke penadah dengan harga 2 juta rupiah. Pelaku tersebut telah mengambil motor temannya di salah satu rumah dan membawa pergi. Setelah beberapa hari dibawanya pergi dan pelaku tersebut menjual motor tersebut. Untuk selanjutnya kemudian, jadi untuk selanjutnya pelaku masih kami amankan di Posko Jatan Ras Polrestabes Makassar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mengejar barang bukti sepeda motor yang telah dijual pelaku. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sejumlah pemuda terekam melakukan perundungan terhadap seorang bocah di Masjid Nurul Kautsar, Jalan Andi Mangerangi, Kota Makassar pada 18 Februari lalu. Dari rekaman itu, para pelaku mendorong pelaku hingga mengoleskan sabun cuci tangan ke korban. Korban yang sempat melawan dengan melempari pelaku dengan sandal malah dibanting oleh pelaku di halaman parkir masjid. Polrestabes Makassar dan Polsek Ujung Pandang menangkap para pelaku di rumah mereka. 3 pemuda di Kota Makassar, 2 pemuda lainnya di Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar. Berdasarkan pemeriksaan, kelimanya memiliki peran berbeda-beda. Katim Jatan Ras Subnit 2 Polrestabes Makassar mengatakan motif para pelaku hanya iseng untuk bermain-main dengan korban. Jadi dari hasil interogasi dan dari hasil analisa CCTV dari TKP waktu kami turun ke lapangan, satu orang ini yang melakukan penganiayaan dengan cara mengangkat si anak ini kemudian membantingnya sehingga mengakibatkan luka di bagian kepala. Sementara keempat orang lainnya ikut serta turun melakukan perundungan dengan cara ada yang menarik rambutnya, kemudian melempari dengan sandal, kemudian ada bagian 2 orang yang memberikan sabun ke rambut si anak kecil ini kemudian menyiramnya dengan air. Akibat kejadian itu, korban berusia 8 tahun mengalami luka lebam di kepala. Kini para tersangka ditahan di Mapolsek Taman Late untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Menteri Perdagangan melakukan sidak kelangkaan minyak goreng di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar pada 17 Februari lalu. Di sebuah gudang penyimpanan milik seorang pengusaha minyak goreng ditemukan sejumlah minyak goreng yang diduga sengaja ditimbun. Mendak pun geram dan menegur pemilik minyak goreng. Gawat nih Sulawesi, kan dari Jakarta udah mulai jalan kan. Udah kapal datang kapan lagi? Kapal datang kapan lagi? Ya, 25. Yang penting sudah turun, datang lagi, Pak. Berapa dari tanggal 24 25? 1850. Jadi satu tangki. Dua. Oh, Jadi harus dua tangki. Jadi sekarang jalan terus kan semuanya kan. Saya udah lihat tadi di tempat di pasar apa tadi namanya Pak? Di pasar Terong udah lihat ada Sinarmas tulisannya 11.5. Ya, saya itu kan nggak diatur. Jadi saya terima kasih. Tapi mesti dilihat di sini. Berapa jualnya sekarang? Selain menegur, Mendak juga mengancam akan menutup izin kepada pengusaha minyak goreng yang melakukan penimbunan. Mendak meminta agar pengusaha minyak goreng segera mendistribusikan minyak goreng kepada semua pedagang sehingga tidak mengganggu harga minyak dan kebutuhan masyarakat. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. SMA Negeri 2 Kota Palopo ditutup sementara setelah salah seorang siswanya terpapar COVID-19. Pihak sekolah menghentikan pembelajaran secara tatap muka dan memberlakukan sistem daring sejak 17 Februari lalu. Pihak sekolah akan menghentikan kegiatan PTM selama 2 pekan. Kalau ada siswa SMA 2 terkonfirmasi COVID-19, sehingga sekolah mengambil kebijakan untuk belajar daring dalam rangka memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 di. Meski tidak ada PTM, pihak sekolah masih membuka pelayanan administrasi sekolah dan sejumlah tenaga administrasi tetap masuk kerja secara bergantian. Mereka juga wajib menjalankan protokol kesehatan. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Dua orang terluka karena tertimpa pohon di Jalan Poros Makale, Rantai Pau, Kabupaten Tanah Toraja. Hujan disertai angin kencang diduga menjadi penyebab robohnya pohon. Warga sekitar langsung mengevakuasi korban Agustinus Geben Lain, 34 tahun, dan Lucia Amu, 22 tahun, ke Rumah Sakit Umum Daerah Lakipa Dada. Polisi mengatakan salah satu korban kritis karena benturan keras di kepala. Satu kritis, satu masih sadar, masih bisa diajak bicara. Kami himbau kepada pengendara sepeda motor, kalau bisa semuanya pakai helm. Kalau yang kritis ini tidak pakai helm, karena tadi mungkin pas kena kepala, kena benturan, ada pohon jatuh, kena kepala. Akibat rubuhnya pohon, jalur Trans Sulawesi sempat macet. Kemacetan terurai setelah warga menyingkirkan pohon yang melintang di jalan. Akibat hujan dengan intensitas tinggi, tebing setinggi 20 meter di Kelurahan Deri, Kabupaten Toraja Utara, menimpa rumah warga. Akibatnya seorang kakek yang tengah tertidur tewas tertimpa material longsor. Proses evakuasi memakan waktu karena pintu kamar korban terhalang runtuhan tembok bangunan yang terhantam longsor. Kami lihat ya, bapak kami sudah tertimbun sepotong badannya, tinggal kakinya yang kelihatan. Ya, kami gali, kami angkat, baru kami pindahkan di rumah yang ini. Material longsor masih menutupi sebagian bangunan. Rencananya pihak BPBD Toraja Utara menunda evakuasi karena sulitnya akses ke lokasi. Longsor juga terjadi di Kota Palopo. Akibatnya jalan penghubung antara 3 wilayah Kota Palopo, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Toraja Utara tertutup material longsor dari tebing setinggi 40 meter. Hanya kendaraan roda 2 yang bisa melintas di jalan ini, sementara kendaraan roda 4 harus mencari jalan alternatif. Longsor ini? Tadi malam kayaknya longsor. Tadi malam. Waktu hujan ya? Iya. Jadi sekarang akses ke Bastem lewat mana, Bu? Masih lewat sini kalau motor, tapi kalau mobil lewat sini. Masih ada 3 ke atas. 3 titik lagi ya, Bu? 3 lagi ke atas. Tapi kalau motor bisa lewat ya, Bu? Bisa, tapi lewat pinggir-pinggir saja. Dikabarkan sejumlah titik longsor juga terjadi di sepanjang jalan penghubung. Derasnya hujan yang terjadi beberapa waktu terakhir jadi penyebab longsor.
Selain longsor, hujan deras juga menyebabkan banjir di perumahan warga hingga jalan protokol di Kota Palopo. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat warga terpaksa mengungsi. BPBD dan Basarnas harus memakai perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir, terutama ibu dan anak-anak. Kita evakuasi 3 orang. Kalau tiga orang yang dievakuasi ini lansia atau seperti apa? Satu lansia. Kemudian anak-anak balita? Bayi 1 orang. Kita evakuasi melalui menggunakan perahu karet. Kalau ketinggian dari sendiri, Pak? Sampai 1 meter lebih. Selain hujan, tidak berfungsinya sejumlah drainase juga diduga menjadi penyebab banjir. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja dan Kota Palopo.